Selamat belajar, jumpa lagi di CBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Aduh, nggak stres saat belajar. Kalau tadi pagi jam 10 sampai jam 11, ya bentar gitu tancap-tancap. Langsung masuk lagi deh, on air lagi saat belajar. Kita ketemu lagi di sesi kedua saat belajar ya. Di CBR Nge-Podcast, yuk kepo biar nggak stres. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share YouTube Jogja Belajar sebanyak-banyaknya. Kali ini kenapa saya senang sekali, kenapa saya nggak stres? Karena ada tamu yang luar biasa hadir dari Bantul sebelah pojok barat daya. Ada dari SMK Cokro Aminoto Panda Yogyakarta. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Ada Bapak Haji Busrodin SEMM, beliau adalah kepala sekolahnya. Wow, saya manggilnya Pak Busrodin, apa Bapak siapa begitu Pak? Busro, apa Pak Udin begitu? Pak Busro boleh. Pak Busro. Assalamualaikum Pak Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana Bening. kabar? Sehat Pak Busro? Sehat Alhamdulillah luar biasa. Hari ini dedekan nggak Pak kesini Pak? Biasa berdetak jantungnya Oh, masih. Oh iya lah Pak, kalau nggak berdetak nanti nggak hidup ya kan Pak. Lucu juga ya Pak Busrodin ini ya, jago lawak juga ya. Oke, next kita ada Mas Ilyas Rifat Pradana SPD Wakahumas dari SMK Cokro Aminoto Panda Yogyakarta. Yeay, Mas Ilyas, gimana kabar, sehat? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. sehat. Alhamdulillah luar biasa. Tadi dari Pandak naik apa Mas? Kapal, helikopter atau apa Mas? Speedboat. Oh, speedboat, Ya. luar biasa karena dan sana deket pantai ya. Ya. Anginnya kerasa nih saat belajar. Oke, ini ada yang perempuan dong, jangan laki-laki semuanya. Ada Ibu Luti Nirda Kustika SANT, ketua jurusan dari TI dari SMK Cokro Aminoto Yogyakarta. Yeay. Boleh koreksi? Boleh. Keliru. Nah, namanya siapa? Namanya Nisda di situ kok, Nirda ya. Oh ya ampun, ini gimana sih nulisnya tadi? Harusnya Nisda. Iya. Ya. Bu Nisda, Bu Luti aja ya saya panggilnya ya. Gimana kabar Bu Luti, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Perasaannya gimana Bun sampai ke studio podcast ini? Deg-degan. Deg-degan. Karena baru pertama kali. Nggak boleh deg-degan karena hari ini sama Bu Luti itu kita akan berbagi macam informasi yang menarik tentang SMK Cokro Aminoto Yogyakarta yang saya sudah dikepain untuk temanya adalah link and match dengan Dudika dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Aduh, judulnya sangat berat saat belajar karena ada konsep Dudika, ada kemiskinan begitu ya. Ini kan agak berat. Pak, ini yang milih tema siapa Pak? Pak Busrodin ya? Teman-teman. Keren banget sih hari ini saat belajar ya. Oke, kita akan masuk ke tema kita yaitu link and match ya dengan Dudika dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Pak Busro, kalau kita bicara mengenai link and match, itu konsep link and match dengan Dudika itu seperti apa Pak Bus? Baik, terima kasih, Pak. Jadi link and match sekolah dengan Dudika itu mestinya dari awal dulu ya. Ya. Dari perkenalan dengan industri yang cocok dengan kebutuhan kita. Kemudian akhirnya nanti menikah. Oke. Menikah itu dengan Memorandum of Understanding. Oke. Sebelumnya ada kesepakatan dulu. Satu di antaranya penyelarasan kurikulum, kemudian magang guru, Oke. kemudian praktek kerja industri bagi siswa, kemudian penyelarasan alat praktek, kemudian pengiriman penyaluran tamatan. Termasuk kami mendatangkan guru tamu dari industri. Oke, jadi konsepnya saat belajar memang panjang begitu ya. Mulai dari kenal dulu industrinya, kemudian menikah, ada MOU-nya begitu ya. Di situ ada magang gurunya, ada siswa magangnya juga seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau konsep link and match-nya Dudika di SMK Cokro Aminoto ini seperti apa Pak? Nah, kalau ibarat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu, maka kita siapkan SDM dalam hal ini peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Kemudian ya berproses itu, mulai dari soft skill, keterampilan, karakter, termasuk akhlaknya. Ya. Sehingga nanti kalau sudah sesuai itu kita coba kirimkan ke industri untuk PKL di kelas 11. Setelah itu nanti selesai di kelas 12 ada uji kompetensi keahlian. Nah, di kelas 12 itu kami sudah mulai mengirimkan surat.
atau kita sudah kalau mau beli mobil ya sudah order dulu. Sudah PO. Ini tahun ini saya titip 10 siswa yang akan magang ke Jepang dan seterusnya. Dan nanti setelah itu lulus, anak-anak magang di Jepang diawali dengan pelatihan budaya dan bahasa Jepang selama 5 bulan. Setelah itu baru menunggu penempatan. Nah, magang saja di Jepang itu gajinya sudah 15 juta. Apalagi bekerja. 15 juta, Pak. Nah, saya nge-host sebulan ya, Pak, itu, Pak. Saya nge-host sebulan ini. Coba dihitung saat belajar. Saya magang sana aja ya, Pak. Enggak apa ya, Pak ya? daftar Boleh di ya, Pak? murid saya dulu. Boleh ya, Pak? Boleh, tapi syaratnya murid saya dulu. Oke, keren banget ya. Jadi memang prosesnya panjang, detailnya juga luar biasa. Pak Ilyas, Bapak kan ini Wakil Humas ya? Iya, betul. Setiap hari kan berhubungan dengan siswa seperti itu. Menanggapi yang namanya link and match ini untuk siswa seperti apa, Pak? Ya memang harus disiapkan, Mbak. Kebetulan saya kan terjun langsung nih ke dudinya, pernah magang guru juga di 1 bulan di Panasonic. Seperti itu. Jadi saya tahu langsung, murid saya itu budayanya seperti ini. Kok belum sama nih sama yang dibutuhkan industri. Nah, mulai dari situ kita harus siapkan di rumah ini, kita siapkan dulu sebelum berperan. Mulai dari pagi itu apel. Setiap hari kita mulai dengan apel sebelum kegiatan belajar mengajar. Ada yel-yel pemanasan, senam anak Indonesia sehat, seperti itu. Sampai baru siap, baru kita masuk ke pembelajaran seperti itu. Kita siapkan ya mirip-mirip dengan industri sama, karena saya melihat langsung di sana dan kalau melakukan. Kalau di industri juga seperti itu? Iya, pagi setiap hari ada briefing, apel, laporan, terus dan lain sebagainya seperti itu. Budaya baiknya diambil. Kenapa disiplinnya. Pak Ilyas sudah masuk ke magang juga, udah pernah, jadi tinggal ambil ilmunya. Kita terapkan itu. di rumah. Iya, tinggal kita terapkan di rumah. Anak-anak disiapkan, udah siap, baru besok PKL magang ke Jepang itu udah siap mereka. Sudah terbiasa dari sekolah. Seperti itu. Intinya adalah bagaimana link and match itu mencocokkan dengan kebutuhannya dudinya seperti apa. Yang dibutuhkan dudi seperti apa, kita siapkan dari rumah dulu nih. Gitu. Kalau misalkan itu kan bisa menggunakan magang. Nah, nanti kalau misalkan magang ini bisa menjadi ajang untuk bisa adaptif. Ya, nantinya kita harus seperti apa begitu ya. Bu Luti. Nah, Bu Luti Nisda ini. Saya nanti tidak disalahin. Kok bukan Nirda tapi Nisda begitu. Bu Luti Nisda ini kan ketua jurusan TI ya, Bun ya. Nah, ini perannya di jurusan seperti apa, Bun? Untuk bisa mensupport kegiatan sekolah, programnya sekolah yang bisa untuk program itu link and match gitu loh dengan Dudi seperti apa, monggo. Mungkin hampir sama dengan Pak Ilyas. Kalau Pak Ilyas lebih cenderung ke listrik ya. Kalau saya di TKJ itu ya betul-betul budaya industri yang saya terapkan ketika di lab. Kan meja misalnya, meja itu sudah tempatnya seperti itu. Seandainya nanti bergeser, ini udah bergeser kan tandanya ada soalnya. Kebetulan labnya itu lab berjalan, kadang ada di sini, kadang di sana, makanya ada kabel dan lain sebagainya tidak tertanam. Kalau dia geser meja itu ketahuan ini sudah melebihi batas nih, jadi kalau kayak gini terus kamu nggak bakalan diterima di industri kayak gitu. Nah, itu mungkin kedisiplinan sih saya lebihnya ke anak-anak. Kembali harus misalnya tadi geser meja ya dikembalikan, komputer pada kembali ke tempatnya, semacam lebih itu. Kepada budaya baik ya. Yes, betul. Disiplin budaya baik ya, begitu. Itu yang saya tanam ke anak-anak, karena kalau mereka nggak disiplin dari sekolah, nggak belajar dari lingkungan sekolah, ya nggak jadi di industri, pasti tergilas di industri, nggak dapat. Oke, saya dari tadi itu sudah kita bicara banyak hal ya tentang SMK Cokro Aminoto ini. Pak Busrodin, saya itu mewakili seluruh netizen yang di sana, Pak. Sobat belajar mungkin kepo, pengen disepil, Pak. Sebenarnya alamat dari SMK Cokro Aminoto ini di mana, Pak? Jurusannya apa aja biar semua tahu begitu, Pak Bus. Baik, tak kenal maka tak sayang. Iya dong. Jadi SMK Cokro atau Panda itu di bawah binaan Yayasan Amal Sarekat Islam. Ada 2 kampus, Mbak. Kampus 1 itu di Gesian Wijirjo Panda, pusat batiknya Wijirjo. Kemudian kampus 2 200 meter arah barat di Dusun Kauman Wijirjo. Oke, masih di kompleksnya. Satu kelurahan. Yang kampus 1 kami masih menumpang dengan kas desa. Yang kampus 11 sudah milik sendiri. Sehingga kita kembangkan yang di kampus 1 untuk boarding school dan kelas industri. Kebetulan kan kalau SMK itu
mitranya harus industri. Sehingga kami punya 3 jurusan. Yang pertama itu teknik instalasi tenaga listrik. Itu kita bermitra dengan Panasonic Group, termasuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Kemudian yang jurusan kedua itu teknik komputer dan jaringan. Kita bermitra dengan PT Teradata Indonesia atau dengan kelas Axio. Kemudian yang ketiga itu teknik kendaraan ringan otomotif. Kita bermitra dengan PT Daihatsu. Oke. Pak, itu sekolahnya berdiri sejak tahun kapan, Pak? Sekolah berdiri itu mulai menerima siswa baru tahun 2002-2003. Sehingga sudah remaja 24 tahunan 23 begitu ya. 23 tahun. 23 tahun, 24 tahun kan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang yang cepat begitu ya Pak ya. Ada peluh yang dirasakan, ada perih yang dirasakan, ada prihatin yang dirasakan begitu ya Pak ya. Mulai dari awal nol dulu, kemudian sampai dengan sekarang bisa link and match begitu. Nah dulu awal-awalnya Bapak di kepala sekolah di sana untuk bisa merancang link and match ini seperti apa Pak? Apa yang jadi kendala saat ini? Awalnya memang kepala sekolah itu harus manajemen edan. Manajemen edan ya. Sama Pak host juga gitu Pak. Oh gitu. Host juga harus manajemen edan, kalau nggak payu Pak. Kemudian kebetulan kami swasta 100%, sehingga manajemen itu sesuai dengan ritme perkembangan. Ya. Tidak perlu mengajukan revisi, tidak perlu butuh jalan. Nah suatu ketika jalan-jalan inspirasi ketemu industri, kita ngobrol-ngobrol pendekatan. Kok cocok apeli? Oke. Apeli cocok diikat dengan MOU. Nah, itu awal-awalnya. Kemudian kebetulan industri itu sunatullah atau qadarullah ya. Ya. Tidak ada yang menolak. Qadarullah. Nah, oke. Sehingga sekarang industri itu terutama yang sudah berjalan 3 tahun ini dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia itu anak-anak tinggal kami dijatah setiap tahun itu minimal 10 siswa. Biasanya hanya jurusan teknik instalasi tenaga listrik, khusus SMK Cokro, semua jurusan boleh PKL di sana. Oke. Nah, tahun ini Panasonic sudah percaya hampir 100%, 99%. Kami nanti akan membuka yang namanya Panasonic Auto Service Center. Di sana? Service centernya Panasonic di kampus 1. Oh jadi kalau saya nanti dari Sedayu Pak, rumah saya Sedayu. Jadi nanti kalau misalkan saya mau servis Panasonic begitu ya, boleh. mau berapa apa aja bisa begitu ya. Nah, terutama yang pertama itu AC. Oke. AC, nanti kalau beli AC di supermarket, kalau ada garasi ke tempat kami. Wis, keren banget Sobat Pelajar. Itu masalah suka duka itu dinamika kehidupan. Yang jelas sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, akan ada pelangi yang indah ya Pak ya, yang mewarnai kita semuanya. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan ATM itu. Ya, amati, tiru, modifikasi. Kami kadang jalan-jalan, healing, traveling, studi banding, itu terus di jalan sambil berpikir, cerita dengan teman-teman tim, Pak ini begini, oh cocok besok pagi jalan. Sehingga kalau program Senam Indonesia Sehat itu kami sudah duluan. Sebelum launching malah SMK Cokro sudah duluan. Termasuk pendidikan karakter itu kami sudah menghadirkan Pak tentara masuk kelas. Iya, untuk bisa berdisiplin tinggi begitu ya. Militernya gitu. Apapun inputnya, insya Allah kalau orang tua sudah komitmen, itu insya Allah jadi anak. Iya. Kami didukung oleh 25 sumber daya manusia. Gurunya 25. hanya 19. Itu yang sertifikasi hanya 8 atau 9 ya. Delapanan sekitar itu. Tapi semuanya bisa bersatu, berinovasi semuanya sehingga saling support ya. Dan sampai sekarang siswanya udah alhamdulillah luar biasa begitu ya. Minimal 5 tahun tetap tidak turun banyak, tidak bertambah banyak. Sehingga untuk memforecast ke depan itu lebih mudah.
Keren banget ini. Jadi siswanya juga dalam 5 tahun terakhir tuh tetap ya, maksudnya tidak berubah-ubah ya. Sama kayak berat badan saya ya Pak ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Paling melebar ya. Paling melebar dikit gitu ya. Mas Ilyas, Yeah, Mas Ilyas ini iya, kan Mbak. Wakahumas ya Mas ya. Ya. Ada nggak sih Mas kalau kayak pelatihan-pelatihan dari Dudi seperti itu, Panasonic kayak atau apa kayak gitu yang sebelum kita terjun di sana mereka datang ke sekolah kemudian memberikan apa namanya ya, pembelajaran seperti itu. Oh, bagaimana harus ke Dudi seperti itu. Monggo. Iya, itu seperti guru tamu. Jadi kita mengundang guru tamu itu ya teknisi betul-betul. Ya. Betul-betul teknisinya Panasonic kita undang untuk hadir ke sekolah untuk mengajari langsung ke kelas industrinya Panasonic. Kami kan ada kelas industri Panasonic, Oke. kelas industri Axio itu yang TKJ, terus yang kelas industri Daihatsu seperti itu. Jadi yang untuk kelas industri ini memang sekali ada beberapa tempo diajari guru tamu langsung, Ya. benar-benar teknisi. Iya, jadi jadi tahu di benar-benar lapangan. tahu. Kita di lapangan akan menghadapi seperti apa, cara menghadapi konsumen yang lemah lembut seperti apa, yang kasar atau sering marah-marah, yang Iya. cuek gitu kan, perlu diajari Standarnya secara langsung seperti apa ya? gitu ya. Oke. Terus melakukan servis seperti apa, terus ya teknis-teknis seperti itu memang harus diajarkan langsung ke siswa. Hal-hal dasar begitu ya. Hal-hal dasar. Ya, Di pokoknya lain dari guru langsung itu ada teknisi yang Panasonic yang datang ke sekolah seperti itu. Customer yang manis, yang Ya. apa namanya, Jutek ramah. gitu. Jutek kok matanya ke saya Mas. Jutek matanya Mas ini ke saya. Aduh, saya mulai aja kalau gitu ya soal belajar ya. Oke, next kita ke Bu Luti. Iya, Bu Luti ini kan jurusan TI. iya, betul. Ya, ada nggak sih spesialis kualifikasi yang untuk TI masuk ke Dudika tuh harus seperti apa begitu? Oh, kalau kami dengan Aixio, jadi ada sertifikasinya dengan Aixio. Di situ memang betul-betul diajarkan caranya itu melayani customer seperti apa, harus benar tersenyum. Nah, itu kalau spesifikasi khusus ya Secara teknis begitu? teknisnya harus bisa bongkar pasang ya jelas kayak gitu, karena bang ada pembelajaran yang bongkar pasang rakit laptop gitu. Itu kalau secara kompetensi yang lain, karakter sih yang dikedepankan memang. Iya. Saya pernah magang di Dudi yang TKJ itu di sana setiap pagi itu ngaji di sana sebelum bekerja itu memang ngaji. Kalau nggak sempat pagi, siang itu pasti ngaji dulu, baru mereka bisa kerja, baru boleh bekerja. Itu jadi karakter yang dikedepankan dan itu memang yang kita tekankan di sekolah karakternya. Selama ini kan sudah banyak nih Dudi ya yang bisa bekerjasama seperti itu, termasuk mereka mungkin magang begitu, siswa-siswa magang di sana. Ada nggak sih Pak Ilyas, Bu Luti, respon feedback dari Dudinya seperti apa? Ada nggak komplain seperti itu? Barangkali ada begitu. Ini harus dijawab jujur ya, Pak. Supaya apa? Maksudnya gini, supaya nanti mungkin selalu belajar di rumah, di sekolah juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu guru kepala sekolah di sana juga mengalami hal yang sama. Terus kita cari solusinya bareng-bareng di sini seperti itu. Gimana, Mas Ilyas? Pernah nggak seperti itu? Kalau dari Panasonic ya, pernah waktu itu anak yang kelas 11 Mbak. Kelas 11 itu pada waktu PKL, karena memang kondisi fisiknya itu sebelum ada kita biasakan pembentukan karakter di awal pelajaran itu kayak seperti apel dan lain sebagainya, fisik dan lain sebagainya, senam. Itu pernah ada satu siswa yang ketika bekerja di Kurang sana, sehat. karena PKL-nya di sana kan memang bekerja Mbak, beda dengan yang lain. Kalau yang lainnya kalau ada pelanggan baru kita servis, kalau enggak duduk aja nyantai. Itu enggak, kalau di Panasonic minimal 8 jam itu berdiri. Bener-bener ubek terus ya Mas Iya. ya. Jam bangun itu jam 6 Mbak. Jam 6 siap semua, terus kumpul ke aula, terus makan sarapan, jam 8 apel. Itu sudah kegiatan. Apel, setelah apel setengah jam baru kita ke line produksi. Itu sudah full berdiri, tidak ada yang break, hanya 5 menit ke toilet, terus ke minum, udah kembali kerja lagi. Bahkan handphone pun juga nggak bisa. Handphone nggak ada, taruh di locker, ada tempatnya sendiri seperti itu. Nanti istirahat jam 12 sampai jam 1, terus dilanjut lagi jam 4. Nah, pernah waktu itu sampai ada salah satu siswa yang memang fisiknya kurang proporsional mungkin ya, kayak mbaknya ini. Langsung Berarti gitu saya ya. juga ikut Mbak soalnya. Ya, Jadi harus proporsional. Iya, ngos-ngosan gitu Mbak bawaannya. Naruh barang sedikit udah ngos-ngosan. Nah, itu ya mungkin Itu sama banget kayak Nah, saya Mas. Itu kerjanya jalan ke sana juga udah ngos-ngosan. itu selama kurang lebih
1,5 bulan itu sudah ya dia pusing-pusing, kelelahan, seperti itu, setiap hari mengeluh, terus absen rutin setiap hari ke poliklinik, nah seperti itu kan sudah secara tidak langsung kan itu menjadi masukan besar kepada sekolah sebenarnya. Jadi tugas kami untuk menyiapkan anak-anak tidak seperti itulah. Ya intinya secara kondisi Ya, fisik memang, ya saat belajar iya. ya. Jadi kalau untuk yang lain mah tidak masalah. Ya. Termasuk pembekalan ilmu pun juga udah Iya. oke begitu ya. yang mental dan fisik, apalagi karakter itu yang harus disiplin. Kalau Bu Luti dari segi jurusan TI seperti apa? Kalau Pernah dulu nggak? sih awal-awal itu yang disoroti di alat kalau kami. Ini kan alatnya udah nggak up to date gitu mereka. Oh gitu. Yes, komputernya udah lama nggak sesuai dengan zaman sekarang ya. Ya. Kalau mau ke industri ya harusnya yang diajarkan juga alat-alat yang baru, peralatan yang baru. Dulu waktu itu kan kami masih komputer dengan CPU yang berdiri yang besar itu. Nah itu yang dulu pernah dikritiknya di situ. Akhirnya sekarang kita semuanya pakai mini PC, ya sudah standar industri lah. Itu awalnya di situ kita dikritiknya di bagian itu. Oke. Nah, semakin kesini sudah dibenahi lah sekarang kami, alhamdulillah labnya sudah NUC semuanya. Yang komputer lama udah nggak ada. Pak Busrodin dulu kan saya lupa lagi Pak. Nah. Cuma kalau yang kayak Pak Busrodin itu tidak akan terlupakan benar saya ya Pak ya. Pak Bus, ini kan program Dudika Link and Match itu kan continue setiap tahun dan setiap generasi pasti ada. Dan yang namanya permagangan itu kan tidak lepas dari support dari orang tua. Nah pasti biasanya kalau misalnya saya ya Pak, saya punya anak, kemudian nanti anak saya mau ke Jepang, jangan ke Jepang nanti kamu kena gigi kayak gini gitu. Pak, ini gimana Pak untuk bisa mengatasi, kemudian bisa mensupport orang tua, gimana menyadarkan diri orang tua itu supaya ayo terbuka mindsetnya gitu. Silakan Pak. Yang jelas sobat belajar yang berbahagia, kita tidak lepas dengan keterlibatan masyarakat juga, termasuk stakeholder. Kami di awal tahun itu saat anak-anak MPLS itu kami mengundang orang tua. Kita sampaikan program unggulannya. Kalau sekarang program unggulannya kan kami punya kelas industri Panasonic, Aksio kelas program, magang Jepang, terus boarding school. Kalau Bapak Ibu menyekolahkan di tempat kami, itu titip hari ini tanda tangan dengan surat kontrak. Itu pastikan lulus besok harus bekerja. Oke. Di mana satu di antaranya di Jepang. Di Jepang itu butuh dana sekitar 24 juta untuk pelatihan budaya dan bahasa Jepang 5 bulan dan biaya pemberangkatan. Nanti gajinya 15 juta. Nah, orang tua banyak, Pak, saya tidak punya duit. Dari warga masuk secara ekonomi kurang mampu. Belum mampu. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, tanya-tanya informasi, adakah yang bisa diberikan ke orang tua. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan lembaga perbankan. Sekarang digunakan untuk aplikasi pendidikan. Kalau ujian sekolah kita dengan aplikasinya punyanya bank. Nah, kemudian orang tua diberikan pinjaman semacam kurnya pemerintah itu. Sehingga orang tua yang meminjam nanti yang mengangsur anak saat di Jepang. Sehingga taruhlah gaji sebulan itu 15 juta, biaya hidupnya paling kalau anak-anak sederhana kan tidak lebih dari 7 juta rupiah. Nah, 10 bulan pertama prihatin yang 5 juta untuk angsur. Tapi setelahnya ya. Setelah itu paling tidak kalau kita hitung 50%-nya ditabung, itu kan paling tidak kalau 2 tahun bisa membawa pulang sekitar 200 jutaan. Nah, SMK kami itu lulus BMB juga. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Saya juga lulus BMW, Pak. Apa itu, Pak? Bahenol Montok. Wow. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Keren banget, Pak. Itu orang jualan BMW itu di mana-mana ada. Tapi resepnya yang berbeda, yang pasti berbeda dengan sekolah lain. Kami anak-anak yang di Jepang itu setelah selesai magang nanti kita suruh pulang, lapor ke sekolah, mau kuliah atau mau bekerja atau mau berwirausaha. Berwirausaha kita sudah punya
servis resmi. Ya. Silahkan bermodal sepeda motor dengan alat servis AC, silahkan keliling ke masyarakat, karena sekarang AC kan tidak hanya di hotel dan kantor-kantor. Betul. Di pelosok. Rumah-rumah aja udah. Rumah biasa. Padahal jasanya itu kalau di kampung servis AC itu sekitar 50 sampai 75 ribu baru jasanya. Ya. Kalau menurut guru produktif listrik itu sehari kalau jam kerja 8 jam kan bisa mereparasi atau memelihara servis itu sekitar 3 sampai 4 unit. Oke. Misalkan 4 kalikan 70 sudah 280. Itu baru satu hari. Baru satu hari. Sebentar Pak, saya mau ngitung pakai kalkulator. 280 dikalikan berapa Pak tadi Pak? 25 hari aja lah. gitu. 50 aja sehari 200 ribu kan. Kalau makan sehari 3 kali kan hanya 45 ribu, 50 ribu. Pak, saya pensiun jadi host aja ya Pak. Nanti saya tolong di training menjadi servis AC begitu ya Pak ya. Yang penting mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu saat belajar. Jangan langsung begitu ya. Nah, kalau memang jadi wirausaha ya jangan mengharapkan tinggalan wong tua, warisan dan sebagainya. Tapi harus berubah. Oke. Hijrah. Harus hijrah saat belajar. Cakep banget nih saat belajar. Saya udah banyak Pak Busrodin ini mengendikannya itu kayak real ya. Jadi tidak umum tapi benar-benar detail, kemudian real dan bisa benar-benar dihitung ya kan. Memang SMK harus real. Iya, harus benar-benar sampai dihitung listrik nanti dapat berapa cover unit, kemudian kalikan berapa gitu, sampai hitung kabar bersihnya ya saat belajar. Ya memang kalau SMK ini poin yang harus bisa dipetik oleh Bapak Ibu guru mungkin yang jurusan ya, bahwa mengajar itu perlu, tapi bagaimana kita menciptakan tenaga besok ketika siswa itu lulus mau melanjutkan wirausaha atau pekerja gitu, harus penuh dengan perhitungan juga begitu, supaya mereka juga mendapatkan hasil yang luar biasa maksimal begitu. Nggak hanya pinter aja tapi juga harus manajemen mindsetnya juga harus jalan begitu ya. Saya izin membacakan dulu yang sudah hadir ya Pak. Ini sudah banyak banget Pak. Ini kalau saya bacakan nanti sampai dengan Isya ya Pak ya kita ya. Oke, ada Ibu Diah Rahmi di Kalimantan hadir. Bu Diah keren banget. Kemudian juga Ibu Tutut Sunardi, kemudian Pak Pras SMA Ngagli, ini sobat setia. Kemudian juga ada Teteh Gelis ya. Titin Dikpora juga hadir. Halo Bu Titin, selamat siang. Kemudian juga ada dari Ibu Mulyani Al-Amin Tengah ya. Kemudian juga Bapak Suhirman SD Negeri Terbah 1 Patuk Gunung Kidul. Kemudian ada dari SMK 1 Sedayu dari Pak Eko Hadi Wibowo. Salam sukses untuk SMK Cokro Aminoto Panda. Amin. Sukses Sapa selalu. dulu dong sama Pak ini Eko. Ya, BKK Pak Eko. BKK. Kemudian dari SMK 1 Gedang Sari Gunung Kidul juga hadir. SMA 1 Wonosari juga hadir Mbak Bening. Oh oke, Pak Sasmito. Besok kita jajan bareng Pak Sasmito. Kemudian juga 1 Patok Gunung Kidul. Ibu Eni Farhaini SMA 1 Sedayu Bantul juga hadir. Kemudian SMA 1 Tempel ikut menyaksikan. Terus ada pertanyaan Pak, bagaimana meyakinkan industri untuk bersedia menjalin kerjasama? Ya, baik. Pertanyaan yang tidak ada di buku. Enggak Pak, ini saya mau beli kalau ada Pak. Ini memang kita harus bisa meyakinkan industri itu. Komandannya kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah harus yakin dulu bahwa saya bisa nembus dia. Ya dengan ikhtiar, dengan referensi yang dimiliki bisa meyakinkan. Seperti rumah makan, warung-warung. Kalau tidak bisa meyakinkan ya tinggal. Cuma ya. Maka paling tidak dengan sapa senyum salam. Terus jangan senyum-senyum. Memang itu Pak udah ciri khas saya terus sok senyum gitu Pak. Terus industri itu kalau diyakinkan dengan optimis, sekarang industri itu kan jualan. Nah, memang beberapa teman-teman di kepala sekolah itu dengan industri kadang-kadang hanya faktor rupiah. Kerjasama dengan industri itu habis banyak Pak. Tapi selama ini kami belum merasakan habis banyak. Karena goodwill-nya masih untung di kami. Kami kehilangan berapa rupiah tetapi keuntungannya kepada anak-anak lebih dari itu. Bahkan tidak dimiliki oleh orang tua. Invest jangka panjang ya Pak ya. Begitu. Belum nanti kalau anak-anak itu bisa mandiri ngejak teman-temannya.
Sehingga harus bisa meyakinkan ya bagaimana palingnya penampilan sekolah itu meyakinkan. Nanti kalau saya bilang penampilan kepala sekolah meyakinkan kan salah juga. Yang penting ya link and match-nya itu bicara merayu lah. Mbak Bening pernah dirayu belum? Saya jarang dirayu Pak, karena saya tuh hatinya gampang luluh Pak. Iya. Tapi pernah nggak Pak ada penolakan seperti itu? Maksudnya gini, ada beberapa mungkin Dudi seperti itu, Bapak follow up, sekolah follow up, kemudian ada nggak yang mungkin belum bisa seperti itu? Itu lantas harus gimana gitu? Kami memang targetnya judi yang sudah ya go internasional. Kemarin kami meyakinkan PT Teradata Indonesia. Kami dengan Pak Elias sebagai humas. Syaratnya dia itu hanya visit ke sekolah binaannya, terus presentasi di depan HRD-nya. Kami yakinkan betul, Bapak begini, saya tidak peduli. Yang penting saya bisa mencari tahu kebutuhan industri itu seperti apa dan apa yang harus saya bawa ke sekolah. Bapak begini atau oke siap, kurikulumnya saya swasta itu tergantung industri, bukan tergantung pada pemerintah 100%. Yang begini oke jalan, sudah jalan. Bahkan baru tanda tangan belum selesai MOU sudah digawani laptop 8 unit untuk belajar. Terus Panasonic itu baru tanda tangan sudah jadi Pak ini ada oleh-oleh. Saya kira oleh-oleh geplak atau ternyata oleh-olehnya di wall itu lumayan. Ternyata yang Panasonic oleh-olehnya alat servis 2 set. Itu sudah dihitung dengan teman saya Pak, itu tidak kurang dari 20 juta. Itu baru omong-omongan, belum mengirimkan siswanya. Jadi ini soal belajar ini Pak kepala sekolah nggak pakai susuk di mulut, bukan enggak ya soal belajar. Jadi memang karena keyakinan begitu ya. Sebehnya dari sana. Sebehnya dari Gusti Allah ya. Jalur langit soal belajar. Bukan karena susuk mulutnya begitu, bukan soal belajar. Ini memang harus yakin, kemudian SDM-nya juga harus mantap, Bapak Ibu gurunya juga harus support, warga sekolahnya juga harus support, ya sudah, kenapa, why not begitu, kenapa tidak, seperti itu ya Pak ya? Awalnya memang, ya awal itu seperti orang babah-babah bisnis ya, itu memang kalau di persentase lebih dari 150%, kekuatannya harus kita himpun, bagaimana meyakinkan yayasan, bagaimana meyakinkan guru karyawan, bahkan masuk bisa sekolah kita dengan industri besar. Tapi dengan semangat, karena saya berbuat bukan untuk diri saya, itu ternyata industri ada feedback yang bagus ya. Bahkan terus datang. Kita belum bisa, ayo undang kejar. Nah kebetulan program-program pemerintah kami juga mengikuti, tetapi lebih ke industrinya yang tertarik. Nggak tahu industri yang tertarik pada kami atau kami yang tertarik. Pokoknya insya Allah ini ada magnet begitu ya. Harmonis lah begitu. Fleksibel seperti itu. Bu Luti. Bu Luti ini kan yang namanya kita mempersiapkan SDM dari pelajar yang luar biasa juga yang bisa terima oleh seluruh Dudi itu kan berat ya. Butuh biaya. Maksudnya gini, alatnya di sekolah, support fasilitasnya begitu. Nah itu semuanya gimana Bun? Ada nggak kira-kira misalkan ini belum ada fasilitasnya atau mungkin misalnya sudah ada semuanya di jurusan TI, di jurusan apa Pak? Kelas industri Panasonic. Monggo. Kalau di ACP yang ASIO kelas program insya Allah ada, tapi mungkin cenderungnya yang berat itu bukan di alatnya sih, karakternya justru. Kita sudah menerapkan budaya industri ke sekolah yang begitu luar biasa, tapi kadang masih ada aja anak yang namanya juga anaknya orang banyak ya Bu ya. Ya pasti semua sekolah juga ada. Kalau anaknya ya cuma anaknya bapak sama ibunya. Ya itu yang kalau kami susahnya mungkin di karakternya, di pembentukan karakter anak. Kalau alat itu kan belakangan, karena industri itu tidak memerlukan anak yang cerdas biasanya. Dia menginginkannya anak yang berkarakter, karena keterampilan dan lain sebagainya bisa dipupuk ketika mereka bekerja. Tapi kalau karakter itu nggak bisa langsung serta-merta. Jadi itu yang tantangan terberat kami di situ, di pembentukan karakter. Kalau alat kami nomor 2 sih. Kalau alat ada banyak ya Pak, yang listrik itu cuma
modal tang sama obeng udah Ya, bisa jalan. udah bisa ya. Servis AC itu, Iya. servis seperti itu. Kalau servis komputer kan juga Ibaratnya cuma seperti butuh itu. obeng misalnya gitu. Yang penting ininya juga Iya, begitu niatnya ya. dari Ininya siswanya. seperti itu ya. Betul-betul karakter lah kalau kami siapkan terlebih dahulu. Tantangan berat. Oke, tantangan beratnya adalah karakter suruh belajar. Ya, sama halnya hari ini saya tantangan beratnya adalah bacain komentar karena banyak sekali komentarnya ya. Lumayan. Oke, terima kasih Sobat Belajar. Ini Bapak Dani Eko Susanto juga hadir. Kemudian Pak Gunawan Haryanto juga hadir. Bapak Adi Bawanto juga hadir. SMK Negeri 4 Yogyakarta juga hadir. Kemudian SMK 1 Giri Subo. Ubur-ubur main kelereng. Mbak Bening memang keren. Ubur-ubur ikan lele. Sini Giri Subo. Jajan bareng le gitu ya. Saya besok sowan ke sana ya, Giri Subo ya. Yang depannya ada danau besarnya. Saya senang sekali ke sana ya. Kemudian dari Bapak Giar Asih, sukses selalu untuk SMK Cokro Aminoto Yogyakarta. Itu Bu Yes, pengawas pembina Wih, pengawas pembina yang sama selalu siang. setia menemani Wih, kami. setia sekali. Kemudian Bapak FX Suparman menyimak, kemudian juga sobat dari Sobat Toto Isharyanto. Ya, ini fans beratnya SMK Cokro Aminoto. Kemudian juga Ibu Erni Sutanti juga hadir, Ibu Sri Wasono, Ibu Tin Hartini, kemudian Bapak Joko Sunawan juga hadir. Banyak sekali yang hadir. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Kemudian tinggalkan live chat di sini ya Sobat Belajar semuanya. Nanti untuk link sertifikatnya akan kami bagikan di live chatnya. Kita akan lanjut lagi bersama dengan Pak Busrodin, dengan Pak Ilyas dan juga Bu Luti. Tapi kita akan break dulu sebentar ya. Tetap di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Selamat datang di SMK Cokro Aminoto Pandak, Bantul. Di bawah naungan Yayasan Syarikat Islam, SMK Cokro Aminoto Pandak, Bantul hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli di bidang teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMK Cokro Aminoto Pandak adalah sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Syarikat Islam dengan nuansa Islam. Kami sangat bersyukur telah dipercaya masyarakat karena mampu menghasilkan lulusan yang mandiri dan telah bekerja antara lain di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pemerintah daerah Gorontalo, menjadi TNI, bekerja di PT Kereta Api Indonesia dan di Suzuki Indomobil Motor dan lain-lain. Ada juga lulusan kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi
antara lain kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, di UIN Suka Yogyakarta, dan perguruan tinggi lain di Jogja. Dengan menggunakan 2 kampus 1 di Kesian Wijerjo Pandak dan kampus 2 di Kauman Wijerjo Pandak yang berjarak kurang lebih 200 meter, kami yakin dapat membimbing siswa SMK Cokro Aminoto Pandak menjadi orang yang berakhlak mulia, profesional, berbudaya, dan berwawasan global. Lulusan SMK Cokro Aminoto Pandak memiliki daya saing yang tinggi karena dididik oleh guru-guru profesional yang berlatar belakang sarjana maupun magister, baik dari perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun mancanegara. Di samping itu, kami juga menerapkan penguatan pendidikan karakter yang akhirnya diharapkan nanti anak-anak bisa menjadi imam sholat, merawat jenazah, dan memiliki akhlakul karimah berguna bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut profil kompetensi kejuruan yang ada di SMK Cokro Aminoto Pandak, Bantul. Teknik instalasi tenaga listrik. Pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, siswa akan dididik dan dibekali dengan keterampilan meliputi pemasangan, instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, serta pengoperasian motor listrik dengan menggunakan elektromekanik, elektrik, dan programmable logic control atau PLC. Teknik komputer dan jaringan. Pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, siswa mampu menginstal perangkat jaringan berbasis lokal maupun jaringan berbasis luas. Oke, Sobat Belajar masih di JBR Podcast Yo Kepo biar nggak stres. Buah durian, buah kedondong untuk mereka bertiga, mana jempolnya dong? Cakep. Ikan hiu makan tomat. Pak Bus Rodin, I love you so much. Pak Bus mau balas saya? Saya nggak bisa pantun. Buru-buru ikan lele. Tapi tadi tuh langsung menyiapkan kalimat begitu ya, ternyata saya nggak usah pantun Mbak gitu. Nanti balesnya kalau pulsanya sudah ada aja Pak, nanti WA SMS ya Pak ya, nggak WA kalau sama saya Pak, SMS. Oke, masih bersama dengan Kak Bening dan juga Pak Busrodin, Mas Ilyas dan juga Bu Luti dari SMK Cokro Aminoto Pandak Yogyakarta. Harus ada kata pandaknya Sobat Belajar. Ngomong-ngomong masalah Cokro Aminoto, kita sudah masuk ke brosurnya. Wow, ini keren banget nih, warnanya hijau-hijau ya. Nih. Ini adalah brosur dari SMK Cokro Aminoto Yogyakarta. Harusnya ini tadi tuh gambarnya gambar saya Pak, supaya nanti brosurnya lebih besar begitu. Maksud saya gitu. Nggak muat Jadi nanti. ikonnya. Jadi ikonnya untuk jurusannya ada banyak ya, ada TKJ, kemudian TITL, kemudian TKL. TITL itu apa Pak? Teknik instalasi tenaga listrik. Wih, keren banget. Jadi kalau nggak salah ini kebanyakan laki-laki, tapi ada perempuannya juga Sobat Belajar. Jadi kalau misalkan perempuan di area Bantul begitu ya, monggo silakan. Di luar juga ada loh, bisa loh. Nah, ngomong masalah di luar harus gimana? Kita akan cari tahu mengenai boarding school-nya, Pak Bus. Ya. Kalau untuk masalah boarding school-nya gimana Pak? Karena kadang-kadang kalau kita dengar boarding itu, ayo sekolahnya larang seperti itu ya. Apalagi yang nyetak stikernya ada di kaca mobil. Nah, itu gimana Pak? Oke, Mbak Bening dan Sobat Belajar semuanya. Sekali lagi dari ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya punya anak yang di pondok pesantren. Ya. Ada juga yang sekolah di reguler. J. Nah, di tengah-tengah itu ada yang tidak tersentuh. Kalau mau ke pondok pesantren dia tidak mampu agamanya. Kalau reguler kok jauh tempatnya. Nah, solusinya di tempat kami dengan boarding school berbasis asrama. Nah, memang karena kami itu miliknya Yayasan Amal Syarikat Islam, otomatis berbasis Islam. Sehingga anak yang di boarding school itu konsepnya hanya mudah, lulus bisa sholat.
bacaan doa sehari-hari, C. kemudian surat-surat pendek, kemudian sholat jenazah. Oke. Mengapa sholat jenazah? Karena biar jadi anak soleh. Kadang-kadang orang tuanya meninggal, anaknya tidak sempat menyolatkan. Oke. Nah, sehingga di asrama itu pembiasaannya hanya itu. Dan otomatis seperti gamelan terakhir pasti bagi anak-anak kami. Bahkan saking mantapnya itu selfie laporkan ke kepala sekolah, Pak saya sudah tahajud 2:30 gitu ya. 2:30, jam 3, makanya sekaligus keuntungan kami. Jadi bangun. Sehingga kemudian inspirasi yang kedua, loh kalau ada orang lain mau sekolah tempat kami jauh, nah akhirnya muncullah boarding school. Ya. Dulu memang awalnya mau bikin pondok pesantren modern Cokro Aminoto. Oke. Tapi pondok pesantren itu beban moral Tinggi ya. tinggi, syaratnya harus kompleks dan outputnya harus jelas. Tapi kalau boarding kan ibarat kami sebagai orang tua mendidik anak di rumah. Iya. Bisa sholat, bisa dan seterusnya. Ngaji gitu. Ngaji. Kami tidak target harus hafal berapa juz. Yang penting setiap habis maghrib tadarus, habis subuh tadarus. Dan karena sudah kelas industri itu fisiknya harus tertata. Sehingga habis subuhan itu tadarus, lari lapangan Wijirejo 3 kali. Nyapu dan seterusnya. Itu pas banget buat saya ya saat belajar ya. Jadi kalau misalkan saya sekolah mending ke Langsing, ya. Cokro Aminoto aja. Nanti di Wijirejo tuh saya jogging 3 kali sehari. Sehingga sobat belajar yang saya hormati, yang tertarik dan ingin meningkatkan kesejahteraan, itu silahkan bergabung di SMK Cokro Aminoto Pandak melalui jalur boarding school. Di link pendaftaran ada beberapa pilihan. Ada kelas reguler, ada kelas industri Panasonic, ada kelas aksio kelas program, dan boarding school. Boarding school itu kami konsentrasinya sekarang hanya menerima siswa yang kelas industri. Ya. Sehingga kampus 1 itu kita khususkan untuk boarding. Di situ siapa yang menghuni kampus 1, kelas industri Panasonic dan aksio kelas program. Nah, yang jurusan listrik, jurusan teknik komputer jaringan, jurusan otomotif di kampus 2. Karena itu budayanya sedikit berbeda. Ya. Nah, setiap pagi apel tadi sudah dijelaskan Pak Elias. Kemudian lebih tertata. Kalau kelas industri Panasonic ruangnya sudah ber-AC. Kemudian anak-anak sudah terbiasa, bajunya juga warnanya seperti Panasonic. Ya, ada baju khusus begitu Baju ya. khusus. Biar Kemudian tag ya. yang putri-putri kalau pengen magang di Panasonic ya tidak harus kelas Panasonic. Tapi kami masih berniat untuk bagaimana melahirkan tenaga teknisi dari kaum Hawa. Wes. Tapi Mbak Bening jelas gak terima. Kenapa Pak? Membutuhkan naik tangga gimana? tangganya yang lebih kuat. Gitu. Ini saya tuh kuat Pak. Ini sebenarnya saya tuh kuat, cuman saya geli-gelikan aja supaya kuat. Gitu. Oke. Itu ya Pak ya. Ya. Kemudian masih bisa dilanjut. Masih bisa Pak. Sampai maghrib bisa Pak. Sehingga mengapa kami mengambil tema mengurangi kemiskinan? Kami itu sejak lahir di Indonesia ya, karena warga negara Indonesia, belum pernah menikmati namanya negara maju. Ya. Selama ini berkembang terus. Ya. Miskin selalu diutamakan, tetapi kok miskin tidak berkurang-berkurang. Betul. Sehingga kami dari pihak swasta berusaha mencoba sedikit membantu pemerintah. Ya. Mengurangi Memberikan kontribusi. kemiskinan. Nah, dengan apa? Dengan style kami, yaitu dengan mendidik anak. Pokoknya siapapun yang lulusan SMP atau MTS belum 21 tahun, silahkan serahkan kepada kami. Percayalah 100% lulus bekerja. Tapi kalau 50 itu sudah lain. Apapun problemnya orang tua. Bahkan kami itu ada beberapa siswa yang dari keluarga broken home. Ada dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya. Itu semua kami kelola dengan baik. Kami tidak membeda-bedakan. Termasuk kalau yang di sosmed sedang ngetren ijazah ditahan, biaya sekolah nggak bisa. Kami lampu hijau. Kuncinya satu. Kesulitan biaya sekolah, orang tua ketemu kami.
Oke. Selesai itu. Ya, itulah strateginya, kontribusinya, bentuk kontribusi realnya SMK Cokro Aminoto dalam mengurangi kemiskinan seperti itu ya Pak ya. Setidaknya ada angin segar untuk warga masyarakat supaya bisa membantu begitu ya. Otomatis pemerintah juga terbantu begitu ya Pak ya. Ini harus tetap dilanjutkan begitu ya. Oke. Bu Luti mau menambahkan monggo. Iya, kalau menambahkan gini, misalnya kan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan paling gampang itu kan dengan meningkatkan pendapatan. Ya. Nah, bagi sobat belajar yang punya mimpi besar, pendapatan di sini kan nggak begitu besar lah ya, pasti kurang untuk ini. Makanya kemudian kami link emerge-nya dengan Budika yang di luar Jogja, karena biar pendapatan mereka jauh lebih besar daripada mereka bekerja di Bantul gitu. Nah, itu caranya mengurangi kemiskinan seperti itu. Peningkatan pendapatan mereka naik, nah, otomatis pasti tingkat kehidupannya juga lebih baik. Nah, apalagi kalau di Jepang begitu ya. Sudah betul. dihitung Mas tadi ya Mas ya. Memang Luar bukan biasa. omong kosong karena betul-betul 15 juta itu mereka terima. Jadi tapi ya dengan segala resiko ya ketika anak pinter memanage. Makanya Pak Elias juga mengajarkan manage gaji itu seperti apa. Pak Busro juga, kalau ini saya lihat di papan tulis itu pasti ada 20% harus untuk investasi dan lain sebagainya, nggak boleh untuk konsumsi semuanya. Nah, itu yang diajarkan ke anak-anak biar ya kemiskinannya mereka bisa terangkat ya hilang gitu. Berarti kuncinya adalah kayaknya saya harus kursus sama Pak Busro ya untuk manajemen gaji begitu. Karena gaji berapa pun saya amblas ya Pak, gimana coba? Sama Mbak. Tapi untung masih ada loh ya. Masih bisa kan ya. Iya, tapi bangga nggak sih Bun? Maksudnya gini, Bapak Ibu guru di sini bisa mengajarkan di sana, kompetensinya ada, kemudian mencetak SDM yang kadang tuh gajinya mereka lebih besar begitu. Bener nggak sih? Iya, senang banget sebenarnya. Kemarin ada yang datang ya Pak ya. Iqbal itu dari rumah dia udah ratusan juta dapatnya. Sudah punya remote pekerjaannya dari mana-mana. Luar biasa. Datang ke sekolah begitu Pak? Iya, sekolah itu mengirim undangan nikah. Oke. Pak, saya mau nikah, mau doa restu. Lah, kamu sekarang di mana? Saya, walah Pak, saya dulu di sini menderita. Sekolah jalan kaki. Sekolah berangkat jalan kaki, nunut pulang jalan kaki karena orang tuanya tidak punya kendaraan. Hanya membanggakan sepeda motor trail saat itu. Setelah kerja dengan membuat desain di perusahaan luar negeri, website itu, dia kemarin saya tanya terus, asetmu apa? Saya punya motor trail yang harganya 125 juta itu 5. Wis. Terus rumah, saya beli rumah untuk orang tua saya. Terus ini saya mau nikah Pak, ini saya sudah bikin rumah sendiri. Terus apalagi programmu untuk buktinya akan membiayai umroh ibu saya. Itu hanya mainan. Ya, itu bukti nyata loh sobat belajar. Sederhana, bukti nyata mereka nggak lupa juga ya sama sekolah yang benar-benar berjasa ya untuk mengantarkan Mas Iqbal ini menuju ke sekarang ini sampai saat ini. Ternyata kalkulatornya Gusti Allah itu tepat sekali, nggak akan salah begitu ya. Kalau kita punya keyakinan, tadi sudah diinformasikan bahwa untuk yang mungkin merasa tidak mampu, belum mampu begitu, boleh datang ke Pak Busrodin langsung curhat begitu ya, curhat di rumah begitu, nanti bisa dikasih solusinya begitu, bahwa sekolah ini tidak strike ya, sekolah boardingnya SMK Cokro itu sangat fleksibel begitu ya Pak Busro. Bahkan tahun ini kami punya dari Malaysia 2 siswa. Malaysia. Dari program kerjasama Adem Repatriasi itu. Masuk ke boarding berarti. Masuk ke boarding. Milih di Malaysia, kami tidak dibagi oleh dinas kementerian, enggak, milih sendiri di sana. Oh gitu. Ternyata anak-anak pengennya mau ke industri. Silahkan nanti kalau masih ragu-ragu, ini baru 1 tahun. Nanti kelas 2 harus punya pilihan. Karena kami dengan orang tua itu, Bapak Ibu kelas 10 kita tata karakternya. Nanti kelas 2 Bapak Ibu sudah mulai anak-anak punya pilihan. BMB tadi itu. Kalau anak-anak ingin bekerja, modali dengan 24 juta. Kalau mau sekolah melanjutkan berarti Bapak Ibu harus punya biaya sekolah untuk kuliah. Kalau mau wirausaha? Kalau wirausaha, skillnya dari kami modali jenengan.
Jadi memang semuanya itu harus jerbasuki mobil. Jerbasuki Tapi kita untuk masalah beonya itu bisa kita kita carikan solusinya bareng-bareng. Kita bicarakan. Minimal ada namanya ya, komunikasi begitu ya, keyakinan, lalu semangatnya harus kuat, mindsetnya harus terbuka seperti itu. Plus satu, kami juga harus familiar dengan lembaga perbankan. Oke. Sehingga karena orang tua atau masyarakat itu mau ke lembaga perbankan kadang takut. Bahkan diiming-imingi yang saya ini pinjaman online tergiur, rentenir tergiur. Akhirnya kami juga edukasi kepada orang tua. Kalau mau meminjam harus benar-benar untuk kepentingan sekolah atau membiayai anaknya, konsultasi dulu ke sekolah. Kami punya referensi lembaga perbankan. Sehingga orang tua sekali nitip anak sudah tinggal ungkang-ungkang besok merdek hasilnya. Nah gitu sobat belajar. Jadi sekolah itu nggak cuma omong aja, tapi ada solusinya, ada wadahnya. Oh masalah keuangan sudah kerjasama sama lembaga keuangan. Oh masalah Dudika sudah ada kerjasama dengan Dudika seperti itu. Oh masalah peningkatan pembelajaran, oh sudah ada fasilitasnya seperti itu. Yang belum ketemu satu. Apa Pak? Karena industri itu syaratnya siswa tidak tatonan. Tidak tindian, tidak merokok. Yang belum ketemu yang tatonan. Rata-rata atau permanen itu kami belum temu obatnya di mana kami harus membersihkan anak yang tatonan. Kalau merokok kami sudah punya dengan cara kami sendiri selesai anak-anak mabuk sudah selesai beres. Bahkan kemarin ada yang sesuatu sakaratul maut di rumah sakit sejak SMP-nya, sekarang sudah mulai bagus. Tetapi kami harus mendampingi 24 jam di asrama, di boarding. Ya. Kalau di rumah saya masih ragu-ragu komitmen orang tua. Betul. Kadang orang tua itu kesibukan bekerja lupa dengan anak. Kadang merasa orang tua itu anaknya baik-baik aja, tapi ternyata tidak baik-baik aja begitu ya. Dan kami kerahkan seluruh komponen. Bapak Ibu guru, terutama wali kelas itu harus punya grup POT. Nanti kalau masuk kelas kan pagi apel. Apel lapor kepada kami kelas 10 listrik jumlah 36 hadir 35 tidak ada satu. Wali kelas langsung nyatet share di grup. Bapak Ibu putra jenengan tidak masuk. Oh tadi sudah berangkat. Ketemulah di jalan. Saya orang tua kalau sudah begitu yakin. Nah, kalau sudah urusan di sekolah jam 7 sampai di gerbang itu urusan kami. Sampai nanti setengah 3. Sudah duha, sudah sholat zuhur, sudah ngasar. Tetapi kadang-kadang anak itu disuruh bawa bekal malu. Orang tuanya sudah nyiapkan nggak dibawa. Itu ya pembiasaan. Itu nanti paling tidak 3 bulan pembenahan menjadi anak yang baik. Keren banget sobat belajar. Saya banyak belajar Pak Busro, Pak Ilyas, Bu Luti. Ini sobat belajar juga pasti banyak menyimak, banyak belajar hal-hal penting, hal-hal kecil, simple tapi sederhana tapi mentes ya. Maksudnya gini, oh ternyata saya harus seperti ini ya. Oh ternyata siswa itu kan di luar dugaan juga begitu. Keadaan orang tua pun juga kadang berbeda-beda seperti itu. Nah, Bapak ini di akhir podcast kita ada closing statement dari Bu Luti dulu, monggo silakan. Kalau saya ini promosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh monggo. Ya, bingung cari sekolah ya silakan datang ke SMK Cokro. Nanti semua solusi aja di situ. Mengatasi masalah tanpa masalah begitu ya. Iya, karena kami juga punya konsultan rumah tangga. Lanjut ke Mas Ilyas, monggo closing statementnya. Kalau saya closingnya make people before product. Kita benerin dulu orangnya, baru orangnya itu bisa membuatkan hasil atau produk. Make people before product. Tempatnya di mana? Di SMK Cokro Aminoto Panda. Langsung aja ke SMK Cokro Aminoto Panda Yogyakarta. Instagramnya Mas ada di mana? Ada smk.cokroaminoto.panda. TikTok dan sebagainya sudah ada semua SMK ya? Cokro ada semua. TikTok, website, YouTube, website dan lain sebagainya. Pak Busrodin silakan dengan closing statementnya. Siap. Yang jelas kami mengikuti perkembangan zaman. Teknologi semua kita ikuti, artinya pembelajaran pun juga menggunakan teknologi. Kemudian sobat belajar yang berbahagia, terutama orang tua yang sekarang memiliki anak sedang kelas 9.
tidak usah repot-repot dengan zonasi, tidak repot-repot dengan pendataan. Iya. Kalau memang ingin anak itu hidup sejahtera secara ekonomis dan bahagia fitunya wal akhirat, titipkan kepada kami. Kami punya program afirmasi. Itu bagi keluarga masyarakat yang masuk di DTKS-nya pemerintah, itu cukup hanya membayar biaya sekolah per bulannya 200.000. Kalau ke asramanya itu semua program asramanya 1 bulan itu sekitar 1.500.000. Ya. Makan 3 kali, wifi, listrik, air, asrama kasur sudah kita siapkan, dan anak-anak memang harus bawa HP. Karena pembelajaran kami menggunakan Junusmat bekerja sama dengan Bank BRI Kanwil DIY, kemudian juga untuk laporan kegiatan ibadah. Nah, tetapi kami memang subsidi silang. Bagi yang mampu jangan sekali-kali lapor kepada kami menjadi warga tidak mampu. Nanti tidak akan berkah. Harus jujur. Putra-putri boleh, termasuk yang di luar jauh di sana. Kami sudah siapkan. Bapak Ibu orang tua yang di luar DIY atau di luar Bantul nanti bisa komunikasi ke anak nanti di hari Sabtu dan Ahad. Terutama Ahad. Kemudian yang di boarding itu yang warga-warga lokal atau yang memungkinkan orang tua menengok, itu kita izinkan di hari Ahad. Sehingga Sabtu kan libur Mbak kami. Jam sekolah kan 5 hari sekolah. Saya nanti Sabtu itu ada 4 minggu itu untuk anak-anak boarding ada kegiatan sendiri. Ada namanya kegiatan pembelajaran IT, ada pembiasaan hidup sehat, mengatur dirinya, dan kemudian ada rihlah. Ini yang mungkin jarang dimiliki oleh boarding-boarding yang lain. Bahasa di Jawa anak-anak 1 bulan sekali takjak piknik. Malioboro, kadang kuliner malam, kadang ke pantai. Itu kan Jogja kan kota wisata. Jadi anak-anak bisa merefresh, menyeimbangkan otak kiri kanan. Untuk menghasilkan sumber daya yang baik. Itu. Keren banget, tepuk tangan dong. Pak Busrul terima kasih, Pak Ilyas terima kasih ya. Bu Luti juga, matur sembah suwun, ini ilmunya, informasinya, kemudian inspirasinya juga semoga nanti bisa bermanfaat untuk seluruh sobat belajar yang ada di rumah, di sekolah maupun dimanapun mereka berada seperti itu. Kalau gitu saya Brin Saraswati dan saya Bu Suradin. Kemudian saya Pak Ilyas. Saya Bu Luti. Mohon pamit undur diri dari JBR Enggak Podcast. Yuk kepo biar enggak stres. Terima kasih. Selamat datang di SMK Cokro Aminoto Pandak Bantul. Di bawah naungan Yayasan Syarikat Islam, SMK Cokro Aminoto Pandak Bantul hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli di bidang teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, dan teknik kendaraan ringan otomotif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMK Cokro Aminoto Pandak adalah sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Syarikat Islam dengan nuansa Islami. Kami sangat bersyukur telah dipercaya masyarakat karena mampu menghasilkan lulusan yang mandiri dan telah bekerja antara lain di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pemerintah daerah Gorontalo, menjadi TNI, bekerja di PT Kereta Api Indonesia dan di Suzuki Indomobil Motor dan lain-lain. Ada juga lulusan kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi, antara lain kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, di UIN Suka Yogyakarta dan perguruan tinggi lain di Jogja. Dengan menggunakan dua kampus 1 di Kesian Wijerjo Pandak dan kampus 2 di Kauman Wijerjo Pandak yang berjarak kurang lebih 200 meter, kami yakin dapat membimbing siswa SMK Cokro Aminoto Pandak menjadi orang yang berakhlak mulia, profesional, berbudaya, dan berwawasan global. Lulusan SMK Cokro Aminoto Pandak memiliki daya saing yang tinggi karena dididik oleh guru-guru profesional yang berlatar belakang sarjana maupun magister, baik dari perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun mancanegara. Di samping itu, kami juga menerapkan penguatan pendidikan karakter yang akhirnya diharapkan nanti anak-anak bisa menjadi imam sholat, merawat jenazah, dan memiliki akhlakul karimah berguna bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut profil kompetensi kejuruan yang ada di SMK Cokro Aminoto Pandak Bantul. Teknik instalasi tenaga listrik. Pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, siswa akan dididik dan dibekali dengan keterampilan meliputi pemasangan, instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, serta pengoperasian motor listrik dengan menggunakan elektromekanik, elektrik, dan programmable logic control atau PLC. Teknik komputer dan jaringan. Pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, siswa mampu menginstal perangkat jaringan berbasis lokal maupun jaringan berbasis luas. Mampu menginstal perangkat komputer personal dan menginstal sistem operasi dan aplikasi, serta mampu merancang bangun dan mengadministrasi server jaringan berbasis luas. Skill yang dimiliki oleh siswa SMK TKJ adalah mampu menginstalasi perangkat LAN, perangkat WAN, mikrotik, menjadi admin jaringan, mengkonfigurasi Linux server, dan menjadi admin jaringan. Teknik kendaraan ringan otomotif. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, siswa mampu menservis dan memperbaiki engine kendaraan ringan otomotif.